Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37. Telah pergi untuk selamanya. Arion tak bisa lagi membayangkan bagaimana perasaan Senja saat mendengar kabar ini. Mereka semua langsung terhenyak. Kalimat yang Arion ucapkan bagaikan petir yang menyambar tempat di ulu hati. Sangat mengagetkan dan sangat menyakitkan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, dokter. Katakan jika semua ini tidak benar, teriak Bu Rani sambil menarik-narik lengan Arion. Maaf, Bu. Dokter pasti salah. Fajar pasti masih hidup. Selamatkan Fajar, dokter. Tolong selamatkan Fajar, teriak Bu Rani sambil menangis. Beliau terduduk lemah di lantai. Beliau menutup wajahnya sambil terus menangis meraung-raung. Kali ini Pak Heri tidak menenangkan Bu Rani. Beliau larut dalam pikirannya sendiri. Pak Heri diam terpaku di tempatnya, tubuhnya seakan membeku dan tak bisa digerakkan lagi. Fajar, anak lelakinya yang ia tahu sehat dan bugar, detik ini ia telah tiada. Ia telah pergi untuk selama-lamanya. Kenyataan yang sungguh sangat sulit untuk dipercaya. Perlahan air matanya mulai menetes membasahi pipinya yang mulai keriput. Sabar, Bu, ini sudah takdir, ucap Arion sambil membantu Bu Rani untuk berdiri. Kak Fajar tidak mungkin meninggalkan aku. Kak Fajar pasti masih hidup. Mas, katakan jika semua ini hanya mimpi, teriak Farah sambil menangis histeris. Ia benar-benar tak menyangka jika kakaknya akan pergi secepat ini. Yang sabar ya sayang, ucap Dion sambil memeluk istrinya. Dion mengusap-usap lengan Farah, berharap wanitanya akan tabah dalam menghadapi musibah ini. Selain mereka, ada satu lagi wanita yang sangat terpukul saat mendengar kabar buruk ini. Dia adalah Senja. Kalimat yang Arion ucapkan berhasil menghancurkan hatinya hingga menjadi kepingan-kepingan kecil yang nyaris tak berwujud. Fajar, lelaki yang sangat dicintainya, lelaki yang sudah disakitinya, kini telah pergi untuk selama-lamanya. Fajar meninggalkannya seorang diri di saat ia belum sempat memperbaiki kesalahannya. Sepahit inikah takdir hidupnya? Senja tak bisa lagi melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan tangisan keluarganya dan juga rangkulan Alvin sama sekali tak ia sadari. Yang ada dalam pikirannya hanyalah Fajar dan semua kenangan bersamanya. Kak Fajar menyerah karena aku telah mengkhianatinya. Dan sekarang Kak Fajar pergi untuk selama-lamanya. Inikah hukuman yang harus kuterima atas kesalahan yang telah aku lakukan? Kak Fajar, apakah kamu tidak bisa memaafkan aku? Sehingga kamu lebih memilih untuk pergi dariku. Ucap Senja dalam hatinya. Air matanya terus mengalir membasahi kedua pipinya. Senja mengingat kembali buliran air mata yang Fajar teteskan beberapa saat yang lalu. Dan hatinya semakin menjerit sakit. Kini ia sadar sebesar apa luka yang Fajar simpan akibat perbuatannya yang menyimpang. Dan selama ini Fajar menutupinya dengan senyuman, hanya demi membuatnya bahagia. Cinta Fajar yang setulus itu telah ia nodai dengan sesuatu yang hina. Cinta Fajar yang sebesar itu telah ia balas dengan luka dan kecewa. Aku benar wanita yang jahat, batin Senja dalam hatinya. Detik selanjutnya, Senja merasakan tubuhnya melemah. Tenaganya sekan menghilang entah kemana. Pandangan matanya semakin memburam, dan ia tak ingat lagi dengan apa yang terjadi selanjutnya. Alvin yang saat itu berdiri di sebelahnya dan merangkulnya, langsung tersentak kaget saat menyadari tubuh adiknya yang tiba-tiba lemah. Senja terjatuh ke dalam pelukannya. Senja, bangun Senja, teriak Alvin, memanggil adiknya yang pingsan. Malam yang dingin dan mencekam. Hujan turun dengan derasnya, diiringi guntur yang sesekali menyambar memekakkan telinga.
Tak ada bulan, dan tak ada bintang. Angkasa raya hanya diselimuti mega hitam yang kelam. Di dalam sebuah rumah mewah, di salah satu sudut kota Surabaya, di antara suara derasnya air hujan, terdengar suara tahlil dan juga tangisan. Banyak saudara, tetangga, dan juga rekannya yang berkumpul di rumah Pak Heri. Mereka ikut berkabung atas musibah yang menimpa keluarga Pak Heri. Almarhum Fajar disemayamkan di rumah orang tuanya. Jenazah akan dikebumikan esok hari, karena sepulangnya dari rumah sakit, hari sudah terlalu petang. Jenazah sengaja dibawa pulang ke rumah Pak Heri, karena jaraknya dengan rumah sakit lebih dekat. Dan tempatnya juga lebih mudah, karena tidak perlu naik lift seperti di apartemen. Di antara banyaknya orang, tidak ada Senja di sana. Senja masih dirawat di rumah sakit, dan sampai saat ini ia belum sadarkan diri. Sabar ya Bu, semua ini sudah takdir, ucap Kinan, sekretaris Bu Rani yang saat ini juga ikut hadir di sana. Aku masih tidak percaya ini, anakku telah pergi, ratap Bu Rani sambil menangis. Di sudut ruangan, tampak Farah juga menangis terseduh-seduh. Berkali-kali ia menyeka air matanya dengan ujung kerudung yang sedang dipakainya. Sabar ya Fa, kita doakan saja Kak Fajar, semoga dia mendapatkan tempat yang indah di sisinya, kata Naila, salah satu teman dekatnya Farah. Rasanya aku tidak sanggup Nay, semua ini terlalu berat untukku, ucap Farah di sela-sela tangisnya. Aku yakin kamu bisa Fa, kamu adalah wanita yang tangguh, kata Naila sambil merangkul Farah dengan erat. Farah menjawabnya hanya dengan anggukan. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Naila, sambil tetap menangis meratapi nasib kakaknya. Di dekat jenazah yang dibaringkan di atas meja pendek, tampak 3 orang lelaki sedang duduk bersimpuh sambil menunduk. Mereka adalah Dika, Vicky, dan juga Gary. Mereka baru saja selesai membacakan Yasin dan tahlil untuk Fajar. Sebagai sahabat karib, mereka merasa sangat kehilangan atas kepergian Fajar yang terlalu cepat. Sedikitpun mereka tidak menyangka jika kebersamaannya bersama Fajar akan sesingkat ini. Dika menatap jenazahnya Fajar yang berada tepat di hadapannya. Matanya mulai berkaca-kaca, hatinya bergejolak sakit mendapati kenyataan pahit yang telah terjadi. Kenapa kau pergi secepat ini? Mungkin aku sempat kecewa padamu, tapi jauh di dasar hatiku, kau tetaplah sahabatku. Fajar, kenapa kau meninggalkan kami? Kenapa kau meninggalkan Senja? Kau tahu, sekarang dia sakit, dia pingsan dan belum sadar sampai saat ini.
Dia sangat kehilangan kamu, Jar. Dia begitu sangat mencintai kamu. Kenapa secepat ini kamu pergi meninggalkan dia? Batin Dika sambil menyeka air matanya yang mulai menetes. Sejak kamu menikah, kita sudah jarang bersama. Dan sekarang kamu malah pergi untuk selama-lamanya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua ini sangat menyakitkan, Jar. Batin Vicky sambil menunduk. Hatiku sakit melihatmu yang sudah tiada. Kenapa harus seperti ini takdirmu? Kita semua berat melepaskan kepergianmu. Batin Gary sambil mengusap sudut matanya yang mulai basah. Di ruangan yang sama, di sudut yang berbeda, seorang lelaki sedang duduk bersimpuh sambil menyandarkan punggungnya di dinding. Ia menunduk, sambil menautkan jemari tangannya. Dia adalah Ken. Dia kini sedang larut dalam kesedihan, dan juga penyesalannya. Bayangan tentang hari lalu, melintas begitu saja dalam ingatannya. Kesalahan satu malam yang ia lakukan bersama Senja. Lalu pesan yang Fajar ucapkan saat menemui dirinya. Maafkan aku, Fajar. Maafkan aku yang telah membuatmu terluka. Aku bodoh. Seharusnya aku tidak pernah mengusik ayah. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku padamu? Aku telah menodai istrimu, bahkan dia sampai mengandung anakku. Aku tahu semua itu pasti sangat melukai perasaanmu. Maafkan aku, Fajar. Maafkan aku, ucap Ken dalam hatinya. Ken tidak menyangka jika Fajar akan pergi secepat ini. Dia begitu kaget saat mendapatkan telepon dari Nina, dan mengabarinya bahwa Fajar telah tiada. Nina juga mengabarinya bahwa saat ini Senja sedang dirawat di rumah sakit. Keadaannya cukup buruk, sejak beberapa jam yang lalu ia belum sadar dari pingsannya. Ken mengangkat wajahnya, ia menatap tubuh Fajar yang sudah terbujur tanpa nyawa. Lagi perasaan bersalah mulai berkemelut dalam hatinya. Dan lagi ia hanya bisa merutuki kebodohannya, dan menyesali semua perbuatannya. Maafkan aku, Fajar, batin Ken sambil menghela nafas panjang. Entah sudah keberapa kalinya ia mengucapkan kata itu. Kala itu kau memintaku untuk menjaga ayah, tapi sungguh aku tidak menyangka, jika waktumu hanya sesingkat itu. Fajar, aku akan berusaha menjalankan amanatmu, ucap Ken dalam hatinya. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Alvin sedang duduk di kursi, di sebelah ranjang tempat Senja terbaring. Ia menatap adiknya yang masih setia menutup matanya. Kondisinya sangat lemah, begitu pula dengan janin yang ada dalam kandungannya.
Alvin mengusap rambut Senja dengan lembut. Gadis kecilnya itu pernah terpuruk saat kehilangan orang tuanya, dan sekarang ia kehilangan suaminya. Sanggupkah kiranya dia melewati semua ini? Bangun Ja, aku tahu ini berat untuk kamu. Tapi ingatlah, ada nyawa yang bersemayam dalam perut kamu. Dia butuh kamu Ja, tolong jangan buat dia kenapa-napa. Ada aku di samping kamu Ja, aku akan selalu menemanimu. Tak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di dekat kamu Ja. Ucap Alvin sambil menggenggam tangan Senja. Ya Allah, andai kata boleh memilih, lebih baik aku saja yang mengalami semua ini, jangan adikku. Dia pernah rapuh, aku takut dia tidak sanggup melewati semua ini. Ya Allah, tolong berikanlah kemudahan untuk jalan hidupnya. Kata Alvin sambil mengusap sudut matanya yang mulai basah. Alvin menatap perut Senja yang masih rata. Bagaimana nasib anaknya kelak? Mampukah dia menerima kenyataan bahwa dirinya terlahir sebagai anak haram? Oh tidak, kenapa jalan hidup Senja harus serumit ini? Sinar yang surya yang menghangat, berpadu dengan semilir angin yang berhembus perlahan. Menyaksikan kedukaan yang terlukis di wajah sendu, dari mereka yang sedang berkumpul di TPU Kota Surabaya. Detik ini juga Fajar telah diantarkan ke tempat terakhirnya. Suara isakan masih terdengar samar, dari keluarganya yang masih berat untuk melepaskan kepergiannya. Alvin juga ikut berdiri di antara mereka. Ia menyuruh Nina untuk menjaga Senja di rumah sakit, sementara dirinya ikut hadir dalam pemakamannya Fajar. Alvin mengusap air matanya yang mulai menetes. Ia tak sanggup memendam rasa sedih yang bersarang dalam hatinya. Fajar Mahardika, lelaki yang menjadi sahabatnya, sekaligus adik iparnya, kini sudah damai dalam tidur panjangnya. Beberapa menit kemudian, jenazah Fajar sudah selesai dikebumikan. Satu persatu dari mereka mulai meninggalkan pemakaman. Tak terkecuali keluarganya, karena Farah dan Burani terus menangis, jadi Pak Heri mengajak mereka untuk pulang. Alvin mendekat dan duduk berjongkok di atas gundukan merah yang penuh dengan kelopak mawar. Tangannya mengusap batu nisan yang bertuliskan nama Fajar. Ya Allah, berikanlah dia tempat yang indah di sisi-Mu. Fajar, dengan berat hati aku akan berusaha mengikhlaskan kepergianmu. Ucap Alvin sambil menunduk. Ia menatap nanar pada gundukan tanah yang ada di hadapannya. Fajar sudah ada di dalam sana. Dia tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Ini sangat pahit, ucap Alvin sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. Di belakang Alvin,
berdiri seorang lelaki dengan pakaian hitamnya. Lelaki itu juga menitikkan air matanya. Rasa sesak, rasa sedih, dan juga rasa bersalah berkecamuk di dalam hatinya. Dia adalah Ken. Ia masih berdiri di bawah pohon Kamboja. Ia menatap pilu pada gundukan tanah yang menjadi tempat terakhirnya Fajar. Maafkan aku Fajar, ucap Ken dengan pelan. Bersambung.